Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju sisi terang. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama panitia remaja Masjid Al-Muhajirin pada hari ini Jumat tanggal 20 Ramadan 1443 dan bertepatan pada tanggal 22 bulan April 2022 Masehi akan menyampaikan laporan dan pengumuman. Yang bertindak sebagai penceramah Al-Ustadz Furqon Hidayat SPD, Imam Tarawih Bapak Hadi Pawarto, pembaca salawat Saudara Saiman. Laporan keuangan kegiatan Ramadan 1443 sebagai berikut. Penerimaan sampai tanggal 20 April 2022 sebesar Rp32.457.000. Penerimaan pada tanggal 21 April 2022 terdiri dari 1 tromol sebesar Rp934.000, 2 infak dan sodako sebesar Rp100.000, 3 yatim piatu sebesar Rp350.000, 4 renovasi sebesar Rp150.000. Total penerimaan sebesar Rp1.534.000. Total penerimaan sampai saat ini sebesar Rp33.991.000. Infak. Dan alhamdulillah malam hari ini panitia telah menerima infak sedekah dan amal jariah sebagai berikut. Infak sedekah dari hamba Allah uang sebesar Rp300.000. Mohon doanya untuk Haji Abdurrahman, Bapak Haji Ate, Bapak Haji Hasan M. Ali, Haji Fatimah Syah, Nimron Abdurrahman, Rusmalia. Dari hamba Allah uang sebesar 300 dengan Rp300.000 dengan rincian dana renovasi sebesar Rp100.000, anak masjid Rp100.000, dana kematian Rp100.000. Mohon doanya untuk Sarno bin Wongso Salim, 2 Siti Amini binti Sumosaryo, 3 Madi bin Mertokiman, 4 Marsini binti Moromoko, 5 Giyah binti Mertokiman, 6 Jamsari binti Madi, 7 Basri binti Madi, 8 Muhati binti Madi, 9 Atmo bin Madi. 3 dari hamba Allah uang sebesar Rp200.000 dengan rincian renovasi masjid sebesar Rp100.000, anak yatim Rp100.000. Mohon doanya untuk almarhum Freddy Muhammad Anwar. Dari hamba Allah uang sebesar Rp500.000 untuk renovasi masjid. Dari hamba Allah warga RT 10 RW 4 uang sebesar Rp250.000 untuk anak yatim. Mohon doanya untuk almarhum Bapak Emen Suherman dan Salhin, dan almarhumah Ibu Antri Rokuyah binti Madini. Untuk itu marilah kita sama-sama membacakan nunul suratul Fatihah. Maaf, ada yang keenam dari hamba Allah uang sebesar Rp500.000 untuk renovasi masjid, Rp200.000 untuk vakum cleaner, pahala untuk Haji Sultan Manaf Permato, 2 Haji Nursiah, 3 Mulyadi Nurdin. Untuk itu marilah kita sama-sama bacakan umul suratul Fatihah. Semoga segala yang diantarkan oleh para donatur dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dunya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Pengumuman selanjutnya adalah dari Panitia Ramadan 1443 melalui seksi zakat fitrah telah siap menerima dan menyalurkan zakat fitrah kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Muhajirin RW 4 dan sekitarnya. Adapun besaran zakat fitrah sebagai berikut: beras 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa, dan uang sebesar Rp45.000 per jiwa. Adapun waktu pelaksanaan esok hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sampai dengan 30 April 2022. Zakat fitrah dimulai pada sore hari pukul 16 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Malam hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Tempat halaman Masjid Al-Muhajirin RW 4. Sempurnakan puasa dengan membayar zakat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 2. Sebagaimana biasa di setiap 10 hari malam ganjil bulan Ramadan, Masjid Al-Muhajirin RW 4 selalu mengadakan sholat sunnah tasbih. Dikarenakan malam ke-21, maka kami mengajak sekaligus mengundang para jamaah pada sholat sunnah tasbih. Adapun waktu pelaksanaan waktu 2 dini hari. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon perhatiannya kepada jamaah khususnya anak-anak agar tidak membuat kegaduhan pada saat terutama menyampaikan tausiahnya dan sholat tarawih. Dan himbauan pada jamaah yang membawa komunikasi mohon dinonaktifkan agar tidak mengganggu kekhusyuan ibadah kita. Demikian yang dapat kita sampaikan. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Wa afa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Furqon Hidayat SPD dengan tema manfaat doa bagi seorang muslim, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, malam ke-21. Kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'annahum yarshudun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allahu muqinuna bil ijabah wa inna Allaha la yaqbalu ad-du'a bil qalbil ghafil. Sadaqallahul 'azim. Wa sadaqa Rasulillahil Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin sha'imin sha'imat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah anugerahkan sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, baik itu saum Ramadan di siang harinya dan melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat tarawih di malam harinya. Karena kedua-duanya adalah sebuah amal yang akan menghapuskan dosa selama setahun sebelumnya atau selama setahun yang lalu. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan
kepada qudwah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat ini dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini tema yang diserahkan kepada saya, yang diamanahkan kepada saya adalah manfaat berdoa bagi umat Islam atau bagi muslim. Sebelum saya menyampaikan secara detail mengenai manfaat doa, saya ingin tanya kepada bapak ibu semua. Bapak ibu ada yang punya hutang nggak? Ada yang punya hutang? Ada. Banyak apa sedikit? Macam-macam ya. Kalau kita punya hutang, jangan dipikirin. Pusing kalau kita mikirin hutang. Harus dibayar. Kalau punya hutang dipikirin, Masya Allah, kita akan pusing sendiri. Maka sebaiknya kalau kita punya hutang, bayar. Lalu bagaimana cara bayarnya? Ya dengan uang lah. Bagaimana caranya? Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh dengan doa agar apa yang menjadi kesulitan kita, hutang itu adalah salah satu masalah. Tapi kita dalam hidup kita punya banyak masalah. Bertumpuk masalah, baik masalah keluarga, masalah di masyarakat, masalah anak, masalah istri, semua orang akan diuji dengan masalah-masalah itu. Maka senjata yang harus kita gunakan adalah apa? Doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Kita sebagai seorang muslim, maka senjata ikhtiar yang utama yang kita lakukan adalah doa. Bahkan doa itu bisa mengubah apa yang seharusnya terjadi itu dengan doa. Bapak Ibu mungkin ingat bagaimana kisahnya Nabi Yunus alaihissalam, ya kan? Ketika Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan umatnya, lalu dia lari, kemudian dia menyeberang lautan dan akhirnya karena Nabi Yunus meninggalkan tanggung jawabnya kepada umatnya, maka ketika naik kapal dibikin oleng, terombang-ambing, sehingga oleh para awak kapal mengatakan ini tidak bisa dibiarkan, ini pasti ada orang yang berlaku zalim, sehingga mereka harus dicemplungkan ke laut, tetapi dengan cara diundi. Pada saat diundi, siapa yang keluar? Yang keluar adalah Nabi Yunus alaihissalam. Wah, masa Nabi Yunus itu orang baik? Coba diulang lagi, diundi lagi, keluarnya Nabi Yunus lagi. Sampai berkali-kali akhirnya diputuskan Nabi Yunus lah yang dimasukkan atau dibuang ke dalam laut. Dan di bawah laut sudah menunggu ikan dengan menganga, dan akhirnya Nabi Yunus pun masuk ke dalam perut ikan. Masya Allah, beliau mengalami 3 kegelapan, mungkin berbeda dengan kita. Ya. Nabi Yunus alaihissalam mengalami 3 kegelapan. Kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di dalam samudra, kegelapan di lautan, di tengah malam. Apa yang dia lakukan? Dia cuma berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Coba kisah sama-sama ya Pak. 1, 2, 3. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, dan sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Maka dalam waktu yang singkat ada 3 riwayat. Riwayat yang pertama, ketika pagi ditelan oleh ikan paus, maka sorenya ikan paus itu muntah. Atau sore ya, paginya ikan paus itu muntah. Ada riwayat yang kedua, yaitu sampai 3 hari beliau di dalam perut ikan. Ada riwayat yang ketiga, 40 hari. Ini menjadi pertimbangan ketika orang berdoa, ketika orang mengalami kesusahan, kegundahan, kesulitan, masalah yang bertumpuk, lalu mengamalkan doa Nabi Yunus ini selama 40 hari, insya Allah masalahnya akan segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah 40 hari, kita mengambil riwayat yang terakhir, Nabi Yunus pun kemudian ikan pun mau nepi, dan kemudian Nabi Yunus dimuntahkan ke pantai. Ya. Akhirnya Nabi Yunus pun selamat dan bertemu dengan umatnya kembali, kaumnya, dan kaumnya pun beriman dan bertakwa.
Ada satu hal yang paling luar biasa. Kejadian ini kemudian dikomentari oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah SWT mengatakan fastajabna lakum wa najjayna minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kemudian Allah mengijabah doa Nabi Yunus alaihissalam dan kemudian menyelamatkannya. Demikianlah Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa doa Nabi Yunus ini berlaku juga untuk kita kalau kita mengalami masalah yang berat, masalah yang sempit, masalah yang menghimpit, maka doa Nabi Yunus ini bisa menjadi senjata buat kita untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan kalimat. Kenapa? Wa kadzalika nunjil, Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Yang lainnya selain Nabi Yunus kalau membaca doa ini, Nabi Yunus saja diselamatkan. Nabi Yunus diselamatkan, demikian orang lain yang membaca doa ini insyaallah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari kegelapan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikianlah Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Lalu komentar Allah yang kedua apa? Di dalam surat As-Saffat ayat 143-144 Allah mengatakan walau annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus tidak berzikir seperti itu, ketika Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan paus, Nabi Yunus tidak mau berzikir. Nabi Yunus tidak mau berdoa, tidak berdoa. Seandainya, ini Allah mengatakan seandainya, berandai-andai kata Allah. Seandainya, sekiranya Nabi Yunus tidak berdoa, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya Nabi Yunus akan tetap berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tapi dikarenakan Nabi Yunus itu berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan mengakui kezalimannya, mengesahkan Allah, mensucikan Allah, dan mengakui diri sebagai orang yang zalim, akhirnya Nabi Yunus pun diselamatkan. Sama seperti kita. Ini berlaku untuk kita juga. Kalau kita sedang mengalami kesulitan, dihimpit oleh masalah yang berat, amalkan doa ini. Di mana mengamalkannya? Di mana saja. Pada waktu sholat, setelah sholat, pada waktu sujud, lalu pada saat kita naik kendaraan, masalah belum selesai, kita berdoa terus. Fa insyaallah kita akan segera mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan ijabah doa ini adalah persoalan yang tidak perlu kita khawatirkan. Ya, persoalan yang tidak perlu kita khawatirkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, pernah mengatakan, inilah ahmilu hammal ijabah. Saya tidak merisaukan. Buat saya tidak terlalu penting apakah doa saya diijabah atau tidak. Wa innama alhimu hammad doa. Tapi yang aku pikirkan, yang aku penting adalah bagaimana, apakah aku suka berdoa atau tidak. Apa aku diberi taufik untuk berdoa atau tidak. Wa idza ulhimtu doa, kata Umar bin Khattab, kalau seandainya aku diberi ilham untuk berdoa, fa innal ijabata ma'ah, pasti doaku akan diijabah. Itulah keyakinan orang-orang terdahulu, para sahabat, dan termasuk ulama di zaman tabi'in yang bernama Imam Hasan al-Basri mengatakan, ma akhafu alaikum man al-ijabah, aku tidak mengkhawatirkan. Aku tidak akan mengkhawatirkan kalian apakah doa kalian diijabah atau tidak. Wa innama akhafu man du'a, ma ad-du'a. Justru yang aku khawatirkan kalau kalian itu tidak diberi taufik untuk berdoa. Sudah diberi waktu sepertiga malam, ayo bangun, kagak bangun juga. Sudah diberi waktu habis asar ada doa ijabah, kagak doa juga. Sudah diberi waktu, tapi sekalinya doa, baru berdoa sedikit sudah mengeluh. Padahal dalam kita berdoa itu harus ada yang namanya khaufan wa tama'an. Harus ada rasa takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan tama'an. Lalu dengan apa? Bisabri was sholat, dengan sabar dan sholat. Nah, kalau orang yang berdoa, lalu ketika berdoa
tidak sabar dengan diijabahnya doa, maka Allah tidak akan mengijabah. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Niscaya Allah akan mengabulkan, mengijabah doa-doa kalian selama kalian dalam berdoa tidak tergesa-gesa minta dikabulkan. Fayaqulu da'autu falam yastajib li. Mereka yang minta tergesa-gesa itu salah satunya Pak, cirinya Pak. Aku ini sudah berdoa. Sudah sholat malam sudah. Berdoa di dalam sujud sudah. Berdoa malam sepertiga malam sudah. Falam yastajib li. Kenapa tidak juga dikabulkan? Nah ini. Inilah yang menyebabkan doa kita ditahan oleh Allah. Dan biasanya kalau sudah begitu, dia tidak mau lagi, mangkel sama Allah, kemudian dia tidak mau berdoa lagi. Maka akhirnya doa yang harusnya akan dikabulkan oleh Allah, akhirnya tidak dikabulkan. Maka berdoalah terus. Dikabulkan atau tidak dikabulkan, doalah terus. Karena Allah akan mengabulkan doa dengan 3 cara. Ya. Ma min muslim yad'u da'watun laisa fiha ithmun wala qati'atir rahim illa aqtahu ihdath thalath. Allah akan mengabulkan doa itu dengan salah satu dari 3 cara. Apa yang pertama? Imma anni ajila da'watahu. Allah akan mengijabah doanya secara langsung. Minta rezeki, Allah langsung kabulkan. Yang kedua apa? Imma an yasrafu anhu minas su'i mithliha. Allah akan mengabulkan doa dengan cara apa? Menghindarkan orang yang berdoa tadi dari keburukan yang semisal. Dia berdoa dari keburukan, dihindarkan dari keburukan yang semisal. Yang berikutnya adalah yang paling bagus adalah imma an yadhhirahu lahu fil akhirah. Allah akan berikan, akan kabulkan, akan simpan doanya untuk diberikan di hari akhirat nanti. Dulu saya pernah punya pengalaman pada saat saya sudah mulai memahami dan sudah mulai mengerti kalau saya ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan yang tidak melihat atau seorang tunanetra. Lalu saya berdoa terus, ya Allah, bahkan aku butuh kasih sayang-Mu ya Allah, aku butuh ya Allah, supaya Engkau menyembuhkan aku ya Allah, aku biar bisa lari-lari sama teman-teman ya Allah. Itu masih kecil. Saya berdoa seperti itu. Tidak dikabulkan juga doa itu sampai satu saat saya mendengarkan satu ceramah yang mengatakan, yang mengungkapkan hadis dari Shalihin bab tentang sabar. Di mana hadis itu mengatakan, idza talaitu abdi bihabibataihi fasabara awatuhu anhumal jannah. Apabila hambaku aku uji dengan aku cabut kedua penglihatannya sehingga seumur hidupnya dia tidak melihat, awatuhu anhumal jannah, maka aku akan ganti dengan surga. Disitulah saya terbuka, masya Allah, ternyata ada yang lebih nikmat daripada dikembalikan penglihatannya. Yuridu aini, yaitu ketika dia memilih atau dia tidak mau, atau kemudian dia memilih bersabar tapi tetap terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Semangat berdoa, jangan kendor. Tidak akan ada orang yang binasa gara-gara berdoa. Tidak ada. Berdoa terus, tidak akan ada yang binasa. Bahkan Allah akan menolongnya baik di dunia maupun di akhirat dengan berdoa. Maka sebelum saya tutup, tadi sudah diumumkan infak dari para hamba-hamba Allah yang pahalanya untuk fulan-fulan yang bersangkutan. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah demikian yang bisa saya sampaikan. Tetaplah berdoa karena pasti doa itu akan dikabulkan. Dan mari kita koreksi diri kita. Benarkah kita sudah berdoa secara benar? Benarkah kita sudah benar-benar berdoa, atau berdoa kita hanya sepintas selalu saja? Karena ud'ullaha muqinina bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, tapi syaratnya harus yakin bahwa doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan doanya tidak boleh lalai. Doanya tidak boleh berpikiran kemana-mana. Contoh ketika sholat duduk di antara dua sujud itu ada doa. Tapi kadang-kadang pikiran kita tidak tertuju kepada doa itu. Tapi pikiran kita justru tertuju kepada hal yang lain. Maka bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doa kita? Barakallahu li wa lakum. Hadanallahu ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.